Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast Ramadan Santuy dengan gue Agustin Galuh. Pada kesempatan kali ini gue mau ngobrol-ngobrol seputar Ramadan tentunya. Dan yang pasti gue gak sendiri nih. Gue ditemenin oleh guest star yang konon katanya orangnya tuh kece abis. Dan sekarang dia lagi kuliah nih di Al-Azhar Mesir. Langsung aja ya kita panggil Salsabila Ibrahim. Halo Saib. Halo, Galuh. Apa kabar nih Ib? Alhamdulillah. Galuh apa kabar? Baik dong, alhamdulillah. Sekarang lagi puasa nggak nih Ib? Iya, alhamdulillah lagi puasa. Oke, di sini kita ngobrol santai-santai aja ya Ib. Oke, by the way, ini Ramadan pertama lo kan di Mesir? Betul banget. Ini Ramadan pertama gue di Mesir dan di Mesir, di luar negeri gitu, baru pertama kali. Oke, boleh dong ceritain Ib pengalaman Ramadan di sana. Apalagi kan waktunya jauh banget kan bedanya sama di Indonesia. Betul banget. Di Indonesia sekarang udah Isya ya Gal ya? Iya bener Isya. banget. Sekarang di Mesir masih 14.33. Ya jauh banget, apalagi subuhnya sekarang udah jam 4 atau 4 lah subuh. Dan puasanya lama banget, terus bukanya juga sekarang 6:30. Dan itu perbedaan waktunya itu jauh banget di Indonesia juga. Apalagi kalau misalnya kita buat nyari takjil, itu kan nggak ada ya, jarang ya. Kayak gorengan di sini harus bikin dulu gitu. Oh berarti kalau misalnya di sana, kalau misalnya ada lontong, bakwan gitu-gitu tuh susah banget ya dicarinya ya? Iya, kitanya harus buat, kayak misalnya kita harus cari terigunya dulu, atau kol atau wortel. Jadi kita semuanya harus buat, itu nggak instan. Susah nyari barangnya juga. Oh gitu, biasanya nih kalau misalnya menu sahur atau menu buka yang sering dibuat sama Saib itu apa sih sama teman-teman di sana? Kalau kita biasanya itu nyetok baneh itu nugget, sama biasanya kita kayak beli tuna, dan itu kayak sarden gitu kalau di Indo. Jadi kita ya instan aja gitu buat sahur. Oh bener-bener. Kalau bukanya gimana Ib makanannya? Kalau buka sama, tapi mungkin lebih kalau buka kayak kan banyak pengennya kan. Biasanya tuh kita bikin pisang goreng atau bakwan atau sambal kayak gitu. Oh gitu, enak dong. Apalagi masak sendiri lagi. Iya. Oke, selanjutnya gue mau nanya nih Ib, kalau misalnya kalau terawih di sana gimana nih? Masih jamaah apa enggak? Alhamdulillah di sini kita kalau misalnya khususnya gue gitu di sini belum ngerasain yang namanya lockdown di sini, dan alhamdulillahnya masih bisa buat sholat di Masjid Azhar. Jadi kita bisa terawih di sana, dan kita terawih di sana juga dengan protokol kesehatan. Oh, berarti tetap terjaga ya prokesnya walaupun sholat berjamaah di Masjid Azhar. Oke, terus Ib, kalau misalnya nih aktivitas lo sendiri kalau misalnya nggak Ramadan sama nggak Ramadan tuh apa sih bedanya? Jadi kalau misalnya bulan Ramadan sama sebelum bulan Ramadan itu sebenarnya kegiatannya sama aja, tetap kuliah, tetap ada acara-acara juga. Tapi bedanya itu kita bulan Ramadan itu kayak berasa gitu puasanya. Gimana ya? Kayak misalnya kegiatan kayak ditambah puasa aja gitu. Semuanya sama kegiatannya, tapi kita dalam keadaan puasa dan musim panas. Oh, musim panas berarti berasa banget sih sekarang puasanya panas-panas. Parah banget. Iya. Terus kalau misalnya lagi liburan nih, kan sering banget ya dengerin lagi lihat snapgram anak-anak Mesir.
sering banget kan kalian jalan-jalan. Nah itu kemana aja sih jalan-jalannya? Alhamdulillah kemarin kita habis dari Sinai sama Pantai Dahak. Kalau Mutia beda lagi, dia ke Luxor. Sebenarnya buat jalan-jalan kayak gitu tuh enggak kan misalnya banyak nih yang ngira kayak orang-orang di luar negeri nih jalan-jalan dulu. Sebenarnya enggak, kita tuh jalan-jalan sama kayak kalian, misalnya habis ulangan, jadi kita kayak nyempetin buat jalan-jalan, kayak refreshing aja gitu. Nah kalau wisata favorit lo nih di mana? Gue sebenarnya tuh pengen ke Matrisiwa, itu tuh apa ya, kayak enak aja gitu, tapi belum kesampaian. Insya Allah kalau ada waktu. Oh gitu. Semoga sih ya kesampaian ya Ip. Oke, terus nih Ip, kalau misalnya di Mesir nih, orang-orangnya tuh kalau misal kegiatan sehari-hari tuh tetap ngejaga prokesnya atau emang rame banget, nggak ada pembatasan gitu? Nah itu gimana keadaannya? Di sini tuh sebenarnya ya yang lebih menjaga protokol kesehatan tuh orang Indonesia gitu, orang-orang yang dari luar gitu. Orang Mesir dan atau penduduk aslinya tuh sedikit gitu yang pakai masker. Jadi yang lebih menjaga protokol kesehatan itu ya luar gitu, kayak orang Indonesia. Rata-rata orang Indonesia semuanya yang pakai masker. Oh gitu. Berarti orang-orang yang di Mesirnya pada biasa-biasa aja gitu ya, sama prokesnya nggak terlalu ketat di sana. Oke. Ya, malah menganggap corona ini nggak ada gitu. Kalau ditanya ini kafish corona gitu. Terus dia mau tahu juga dong Ip, kan kalau misalnya Indonesia kan banyak nih ya bahasa gaul, bahasa Inggris pun juga ada bahasa slangnya. Nah kalau di Mesir nih bahasa gaulnya apa sih kalau boleh tahu? Jadi di Mesir ini ada dua bahasa. Enggak sih, sebenarnya di semuanya juga ada dua bahasa. Ada bahasa Fusha sama bahasa Amyah. Jadi kalau bahasa Fusha itu kayak kita belajar di pondok, misalnya kayak fahal gitu, yang bahasa-bahasa kita biasanya. Nah kalau di Mesir ada namanya bahasa Amyah. Bahasa Amyah itu bahasa gaul gitu, ibaratnya mah gitu. Kayak misalnya amil gitu. Itu kayak apa kabar gitu. Oh gitu, berarti di Mesir juga ada ya bahasa-bahasa gaulnya. Oke nih Ya. Ip, kalau misalnya nih gue mau nanya nih, kalau makna Ramadan bagi lo sendiri tuh apa sih? Kalau makna Ramadan bagi gue tuh menahan gitu, menahan, kayak kita menahan hawa nafsu kita. Menahan hawa nafsu tuh kayak kita nggak boleh apa ya, kita ya gimana sih, kayak menahan hawa nafsu gitu, nggak boleh sembarangan buat Sembarangan kayak ngeliat konten makan gitu ya misalnya, kan kayak itu makruh kan, jadi kita harus nahan-nahan. Terus ya menahan itu kan pasti artinya banyak ya, kayak Luas kita harus gitu ya. kuat gitu, menahan kan, kita harus kuat, jauh dari orang tua di sini, jadi kita harus tahan sampai kita balik gitu. Oke, berarti makna Ramadan bagi saya sendiri itu menahan, dan menahan itu maknanya luas. Jadi kayak buat saya sendiri nahan untuk kangen dari orang tua, Ramadan gak bareng orang tua, menahan untuk tidak memakan masakan Indonesia. Pasti lo kangen banget kan? Banget. Gue tuh kangen ini Gal, gue kangen kecap, gue kangen pecel lele, ya Allah, gue kangen banget sumpah. Susah banget ya di sana, apa nggak ada? Susah atau nggak ada pecel lele gitu-gitu? Kalau gue sih ya, gue kalau ngeliat di makanan Indonesia, gue jarang ngeliat pecel lele, gue jarang. Dan mungkin selagi ada itu pasti beda Gal, beda. Kayak seblak pasti beda, meskipun ada di sini dan kita bisa buat pasti beda
sambel aja pasti beda rasanya. Tapi lo stok bon cabe kan, bon cabe sambel dari Indo. Iya benar-benar. Oke nih, pengalaman lo di Mesir udah. Terus juga makna Ramadan bagi lo sendiri juga udah. Gimana kalau misalnya kita flashback nih Ip sama Ramadan pas kita di pondok. Dari lo deh, lo mau flashback yang mana? Kalau gue tuh Cindan, ingat kan Gal? Bener Iya. banget. Jadi apa namanya? Maaf ya Gal, rada berisik gitu. Iya nggak apa-apa. Jadi gue tuh kalau misalnya inget Cindan, gue tuh pertama kali jauh dari orang tua pas Lebaran, dan itu full kita Ramadan di pondok gitu. Jadi gue belajar gue untuk jauh dari orang tua itu benar-benar berasa itu pas Cindan gitu. Ya bener banget sih, gue juga ngerasain itu sih buat pertama kali Lebaran sholat Id gak sama orang tua kan. Oke, terus habis itu kalau misalnya pas MTS nih pasti kita hektik banget sore-sore buat beli makanan di Maxo kan, terus makan rame-rame pas udah buka tuh suasananya tuh ngangenin banget sih pas itu, bener gak sih? Iya benar. Dan kita lebih berasanya juga tuh pas Cindan gitu, kompaknya, solidnya, soalnya kita saling tarik-tarikan ya nggak sih Gal? Iya benar. Misalnya ada yang kayak kangen gitu sama orang tua, pasti kayak berasa gitu. Apalagi sekarang kan pandemi kayak gini nih, gitu. Pasti banyak gitu, banyak pondok-pondok kayak adik-adik kita yang belum pernah diikuti dari awal dia datang di pondok ya nggak sih, yang kelas 1. Bener banget. Emang kalau misalnya Cindan apalagi Ramadan tuh suasananya tuh beda banget sih pas di pondok, kayak lebih khusyuk aja gitu gak sih? Iya betul. Ibadahnya, tadarusnya, sunahnya, ya kan? Kayaknya waktu kita ngobrol juga udah cukup lama nih Ip. Terakhir deh, pesan-pesan lo buat anak-anak nih yang baru lulus, yang mau berjuang nih, ada yang mau ke Mesir, apa nih pesan-pesan lo dan pesan-pesan buat teman-teman podcast Ramadan Santuy yang dengerin. Jadi untuk adik-adik yang baru lulus semuanya, kalian apakah kalian tahan semuanya, kalian telan semua kayak pasti kan kalian yang mau adik-adik yang lagi nyari kuliah nih khususnya ya gitu, yaudah telan aja semuanya, kayak belajar ini semuanya itu bakal kebayar, karena usaha itu nggak bakal ngehianatin hasil. Bener banget, setuju banget. Nah kalau pesan-pesan lo buat teman-teman nih apa? Buat teman-teman, semoga kita di lain waktu bisa ketemu lagi, bisa kumpul-kumpul lagi, dan jangan lupa ya, sejauh-jauhnya jarak, jangan lupa kita tetap bersilaturahim, karena dengan kita silaturahim kita bisa pasti di dalam dia datang dan pergi pasti ada tujuannya ya nggak sih Gal? Iya ada hikmahnya pasti ya. Benar banget. Dan satu-satunya silaturahim yang paling gampang itu ya misalnya chatan lewat Instagram atau WhatsApp atau grup ya nggak sih? Bener banget, karena lagi pandemi juga dan jauh banget kan kalau sama lo di Mesir khususnya, jadi chatannya lewat online silaturahimnya. Dan yang pasti dengan silaturahim kita juga banyak banget kan manfaatnya, kalau misalnya ada yang kesusahan bisa dibantu, dan juga temen kan juga aset masa depan kan. Betul. Oke, mungkin sekian nih ya dari podcast kita, semoga bermanfaat dan kita bisa tahu nih yang di Indonesia kegiatan-kegiatan anak Mesir di sana itu kayak gimana aja. Dari gue mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mungkin sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.